نطق الهدى في محكم القرآن نطق الهدى في محكم القرآن حب الرسول خلاصة الإيمان نطق الهدى في محكم القرآن حب الرسول خلاصة الإيمان حب الرسول خلاصة مشهودة حب الرسول خلاصة مشهودة تنجو بها الأعمال
pada kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah pada saat Nabi kita terasa segar pada pagi hari Senin. Pada pagi hari Senin. Ini dalam catatan sejarah. Jadi kita terasa lega, sehingga yang pada saat itu Nabi kita menyingkap tirai atau gording, yang disebut dengan gording atau disebut dengan langsir. Yang pada waktu itu para sahabat Nabi kita sedang sembahyang, sehingga dinyatakan hampir-hampir ada di antara daripada para sahabat Nabi kita yang terfitnah karena lega dan seronoknya Nabi kita dan sehat afiat. Rupa-rupanya singkapan atau juga dengan tatapan pandangan baginda kepada para sahabat pada pagi hari itu, itulah merupakan detik-detik terakhir mereka dengan Sayyidina Rasulullah SAW. Dengan ini, pada saat Nabi kita berada dalam keadaan sakaratul maut, dan juga beberapa waktu sebelumnya yang mondar-mandir dari rumah keluar daripada luar rumah, dan yang membawa informasi tentang kesehatan dan keadaan baginda Nabi seperti apa itu adalah baginda Ali karamallahu wajhah. Jadi kalau pada kali ditanyakan bagaimana, maka dengan si Ali juga menginformasikan tentang keadaan baginda itu seperti apa. Di antara daripada yang menginformasikan tentang keadaan daripada baginda adalah Sayyidina Al-Abbas ibni Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu, yang kata bila aku tahu struktur muka daripada Bani Hashim dan juga daripada Bani Muttalib kalau pada waktu berada dalam detik-detik terakhir, yang pada saat aku melihat bertatap atau menatap kepada muka baginda Nabi, maka aku yakin bahwasanya Nabi kita tidak akan kembali sehat dan afiat. Itu kapan kata-kata daripada Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu, yang sebetulnya dengan beliau meyakini Nabi kita akan wafat. Ini satu ungkapan kata-kata daripada Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pak saudara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita meninggal dunia. Sebelum Nabi kita meninggal dunia, ungkapan kata-kata terakhir saya lupa karena maklum kitab buku apa segala macam bukan di tangan saya. Perkara ini secara mendadak ditanyakan dalam beberapa kali dalam beberapa majelis. Ungkapan kata-kata terakhir daripada baginda Nabi kita bersabda, as-salah, as-salah, as-salah wa ma malakat aimanukum. Itu akhirul kalam takalla nabiha, akhirul kalam takalla nabihi Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang dan juga diperhatikan hamba-hamba saya yang kalian miliki. Kata-kata terakhir itu secara disepakati oleh ulama sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, itulah ungkapan kata-kata terakhir daripada baginda, ucapan as-salah 3 kali wa ma malakat aimanukum. Sementara yang dikatakan tentang ummati itu tidak betul. Itu ummati ungkapan kata-kata pertama yang Nabi kita ucapkan pada saat Nabi kita dibangkit. Nabi kita bersabda, ana sayyidu waladi Adam wa la fakhra biyadi liwaul hamdi yaumal qiyamah. Riwayat yang lain Nabi kita bersabda, aku awwalu man tanshaqqu alaihil ardu, orang yang pertama yang dibangkit oleh Allah Jalla wa ala atau yang terkeluar daripada perut bumi. Begitu Nabi kita dibangkit oleh Allah Jalla wa ala, ungkapan kata-kata pertama daripada baginda, umatku, ummati. Dan juga setelah beberapa ribu tahun berikutnya dalam perjalanan umat manusia di padang mahsyar, daripada waktu ke waktu dalam hitungan yang tidak terhitung, tidak ada batasan waktu yang dapat menghitung dalam jangka berapa lama, huru-hara hari mahsyar, huru-hara hari kiamat, yang pada akhirnya mereka bersepakat untuk menjumpai Nabiullah Adam alaihissalam. Setelah berjumpa dengan Nabiullah Adam, maka
Dengan ada mengatakan innallaha qad ghadiba ghadaban lam yaghdab qablahu wa la ba'da idhabu ila ghairi. Allah murka, Allah benci, tidak pernah murka sebelum dan setelahnya. Pergilah minta pertolongan kepada yang lain, daripada nabi kepada nabi, kepada Nabiullah Nuh, kepada Nabiullah Isa, kepada Nabiullah Musa, yang pada akhirnya sampai kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada Nabi kita mengatakan ana laha ummati ana laha. Maksudnya akulah yang akan memberikan pertolongan, syafaat kepada mereka. Dan itulah yang Nabi kita istilahkan dengan al-maqam al-mahmud, makam yang teristimewa dan yang terpuji. Yang Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, barang siapa memohonkan wasilah untukku, wajabat lahu syafaati, maka dia akan mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat. Ini yang umat itu bukan pada tuh mati, bukan pada saat Nabi kita akan meninggal, sehingga nak dikatakan mana umat, mana sahabat, itu tidak betul. Sehingga dikatakan hanya ada 2 orang sahabat saja bagi dalil dengan Sayyidatuna Fatimah, sampai Nabi kita mengeluh-ngeluh seperti itu. Apakah dengan mereka tidak mendengar? Saya tidak memihak kemana-mana, tidak komen tentang siapa yang komen, tidak berbicara tentang siapa yang berbicara. Tapi ini fakta daripada sejarah, tidak boleh kita sembunyikan, tidak boleh kita rahasiakan, tidak menyokong yang berpendapat sependapat, atau juga tidak menyalahkan pendapat yang berbeda. Tapi yang secara pasti sebagaimana saya katakan tadi, secara disepakati oleh ulama, kata-kata terakhir baginda adalah as-salah wa ma malakat aymanukum. Tidakkah kita pernah mendengar dalam lantunan sejarah atau dalam fakta sejarah yang diriwayatkan di dalam hadis-hadis sallallahu alaihi wasallam, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada kumpulan sekian hadis, apakah kita tidak pernah mendengar ungkapan kata-kata daripada Sayyidina Umar yang kata Syaiman, barang siapa yang mengatakan Nabi Muhammad telah meninggal, akan kupenggalkan lehernya dengan pedangku ini. Berarti pada situ Sayyidina Umar tahu, berarti Sayyidina Umar hadir, berarti Sayyidina Umar juga bersama kumpulan daripada para sahabat. Ada dengan bahasa kita seperti sudah tidak tahu diri, ada yang pitam, diantaranya yang kebingungan pada hari Nabi kita wafat, seakan-akan seperti orang yang tidak sehat dan juga tidak sadar. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sahabat berkumpul, yang tidak ada pada hari wafat baginda Nabi, pada saat Nabi kita meninggal dunia, itu adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang dikenal sedang berada di luar kota, di rumah istri beliau yang kedua. Jadi dengan beliau setelah mendapat berita, mendapatkan email daripada sahabat yang berkumpul, mendapatkan Facebook daripada mereka, secepatnya Sayyidina Abu Bakar pun juga datang, menyingkap, coba tengok dicerita, bilang cerita tak lama mana. Seketika juga dengan beliau datang, membuka tutupan muka Rasul musajjah, dibuka tutupan daripada muka baginda Nabi, dan langsung saja dikecup, dicium oleh baginda Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan saya berkata, tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah. Jadi Nabi kita dicium oleh Sayyidina Abu Bakar, dan beliaulah yang mengamalkan orang ramai di luar. Jadi ada orang ramai, Syiah mengatakan tak ada, bohong, itu penipu, itu pengeliruan sejarah. Yang adanya 2 orang sahabat saja itu tidak betul. Nabi kita mengecewa, rasa kecewa, rasa sedih, rasa duka karena tidak ada umat pada satu. Itu tidak betul. Siapa yang mengamankan huru hara dan juga dengan suasana sahabat seketika ditinggal oleh baginda Nabi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang pada itu Sayyidina Abu Bakar mengungkapkan kata-kata dan membacakan ayat atau firman Allah yang berbunyi, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabi, dan seterusnya. Jadi tentang penyataan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Jadi kata para sahabat yang berkata, seakan-akan dengan ayat yang menyatakan tentang kematian baginda Nabi tadi itu baru saja diturunkan pada saat itu, padahal itu dibaca oleh mereka semuanya. Tegamang, betul bahasanya? Atau tegamang? Tegamang, kaget dengan keadaan yang berlaku, sebab mereka tidak menduga Nabi kita akan wafat. Isa yang mereka idolakan
insan yang mereka cintai, manusia yang mereka hormati, ternyata telah meninggalkan mereka. Dengan ungkapan kata-kata daripada Sayyidina Abu Bakar, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa menyembah Muhammad, maka dengan Muhammad telah meninggal dunia, dan barang siapa menyembah Allah Jalla wa Ala, Allah kekal abadi, hayyun, hidup dan tidak akan mati. Sehingga dengan ungkapan kata-kata tadi itu yang mampu untuk menyedarkan, menenangkan hati baginda Umar yang nak penggangkan leher sesiapa saja yang mengatakan bahwasanya Nabi kita wafat. Jadi dari mana ucapan atau dari mana riwayat, dari mana pendapat yang mengatakan pada Nabi kita meninggal yang tidak ada orang yang menyaksikan dengan wafatnya baginda? Ada kumpulan daripada para sahabat, ada kumpulan daripada ahli bait yang menyaksikan hari meninggalnya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sebagaimana kita ketahui, Masjid Nabawi itu penuh dengan jamaah. Masjid Nabawi itu besar mana? Ukurannya 100 hasta persegi. Rumah baginda Nabi itu sudah termasuk daripada bagian masjid. Ma baina qabri wa mimbari, antara rumahku dengan mimbarku raudhatun min riyadil jannah. Jadi macam mana dikatakan tidak ada orang yang tahu tentang kematian daripada baginda Nabi sampai Nabi kita menyuruh ummati ummati. Jadi itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Adakah dalam pertanyaan? Sudah dijawab sebelumnya. Tak payah dipertanyakan lagi. Jadi tentang hakikat daripada ungkapan kata-kata terakhir, bukan ummati ummati, akan tetapi as-shalah 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 wa ma malakat aymanukum dalam 20 menit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh terangkan mengenai Salah saya kata boleh memang duduk ini mau menerangkan sudah lagi boleh lagi. Seperti kita kedekut sangat dengan ilmu. Mengenai Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, dan Mu'tazilah. Jadi secara ringkas saja dengan jawaban pertanyaan berkenaan dengan Al-Asy'ariyah dengan Al-Maturidiyah. Ini jawaban daripada Imam Ibnu Taimiyah sendiri. Imam Ibnu Taimiyah yang diidolakan oleh orang-orang Salafi dan Wahabi. Kalau seandainya sekian ratus atau ribu ulama berpendapat dan dengan Imam Ibnu Taimiyah mempunyai pendapat yang berbeda, mereka akan sokong pendapat Imam Ibnu Taimiyah dan mereka tinggalkan ribuan pendapat daripada ulama lainnya. Jadi hulu, mereka mengatakan kita terlalu melampau ta'assub, tapi keta'assuban mereka dengan Imam Ibnul Qayyim dan juga dengan Imam Ibnu Taimiyah itu lebih daripada keta'assuban kita dengan imam-imam kita. Nah, fatwa daripada Imam Ibnu Taimiyah bahwasanya kumpulan Al-Asy'ariyah dengan Al-Maturidiyah, Al-Asy'ariyah itu nisbahnya kepada Abu Musa Al-Asy'ari, sementara Al-Maturidiyah itu kepada Abu Mansur Al-Maturidi. Itu daripada dua kumpulan tadi itu beliau mengatakan mereka itulah kumpulan ahli sunnah wal jamaah yang membela Islam, yang membela ideologi, yang membela agama dan kebenaran pada zaman mereka. Jadi Imam Ibnu Taimiyah memfatwakan semacam itu. Sementara Salafi, Wahabi mengatakan bahwasanya dua kumpulan yang tersesat atau yang menyimpang daripada ajaran agama. Jadi agak-agaknya kita dengan Salafi di negara kita atau dengan Wahabi kita sekarang atau kita dengan fatwa daripada Imam Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa kumpulan daripada ahli sunnah wal jamaah. Bahkan bukan setakat kumpulan ahli sunnah wal jamaah, kumpulan yang membela pahaman akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi ungkapan kata-kata daripada Habib Ali Al-Jubri, apa kata beliau? Kata beliau, ana atahaddakum, saya cabar kalian semuanya, ulama-ulama Salafi, ulama-ulama Wahabi yang ada sanad bersambung sampai kepada pengarang kitab tafsir ataupun juga hadis,
peke atau juga dengan kitab-kitab lainnya, coba tolong carikan sanad silsilah yang bersambung yang mana satu, daripada mereka bersambung sampai kepada Imam Ibnu Katsir, atau sampai kepada Imam Qurtubi, atau sampai kepada Imam Tabari, atau sampai kepada Imam Bukhari, sampai kepada Imam Muslim, baik itu dengan kitab hadis atau juga dengan kitab fikih yang dengan salah silahnya tidak terpaut atau tidak tersangkut atau tidak membabitkan ya imam yang terbabit dalam rantaian mata silsilah tadi itu salah seorang daripada Sufi atau juga salah seorang daripada Asy'ari atau juga dengan Al-Maturidi. Hampir boleh dipastikan silsilah sanad yang bersambung sampai kepada pengarang kitab tafsir yang berkenaan akan terdapat puluhan ramai yang akidahnya Asy'ari atau daripada kumpulan ulama-ulama Sufi. Tidak akan mungkin Wahabi mendapatkan sanad hadis secara benar sampai kepada Rasulullah SAW yang pada mata rantai silsilah sanad yang bersambung tadi itu tanpa ada Sunni atau tanpa ada Sufi atau juga Asy'ari atau Maturidi yang terlibat dalam mata rantai yang meriwayatkannya. Jadi kesimpulannya, janganlah seenak-enaknya mengatakan mereka itu adalah sesat. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, barang siapa mengatakan orang itu sesat atau menyesatkan kepada umat, justru dia lebih sesat lagi daripada mereka. Kenapa? Apakah dengan seumpama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Nawawi, Al-Qustulani, As-Suyuti, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dengan Imam Ibnu Katsir itu semuanya Asy'ariyah. Itu semuanya ulama-ulama Asy'ariyah. Apakah dengan seumpama mereka yang dengan ilmu pengetahuan mereka itu sudah kita pelajari, yang dengan kitab-kitab mereka sudah kita pelajari, ilmunya mereka sudah kita amalkan, kitab-kitab mereka kita jadikan sebagai referensi dan juga sebagai rujukan, tapi ada dengan sebagian salaf yang bodoh macam mana? Kalau dengan kumpulan-kumpulan yang saya sebutkan tadi itu, kitab Fathul Bari, salaf yang mana yang tidak punya, kecuali kalau salafnya tidak mengaji? Apakah Syekh bin Bas? Apakah bin Utsaimin? Apakah dengan Syarif Fauzan? Sebutkan saja semua wahabi-wahabi yang ada di Mekah punya kitab Fathul Bari. Kalau kalian mengatakan Imam Ibnu Hajar itu sesat, berarti dengan kalian berguru dengan orang yang sesat. Itulah bodohnya mereka. Setelah dikatakan sesat tapi masih ngaji lagi dengan mereka, masih mempelajari dengan kitab-kitab mereka. Untuk apa beli kitab Fathul Bari? Untuk apa beli kitab Sahih Muslim? Untuk apa kita beli kitab-kitab yang dikarang oleh ulama kita seperti Al-Hafidz Al-Mizzi, Al-Hafidz Al-Iraqi? Sedangkan mereka itu Asy'ari, dan menurut kalian kumpulan Asy'ari itu daripada kumpulan yang sesat. Kenapa belajar ilmu agama daripada orang-orang yang sesat? Pelik tak? Pelik, bin aneh, bin ajaib. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Carilah jangan yang Salafi Wahabi, cari yang lain pertanyaannya. Saya tak boleh dengar pertanyaan macam itu. Kalian tentang sembahyang enggak, tentang puasa enggak, tentang sorban enggak, jangan Salafi dengan Wahabi yang ditanyakan. Silakan Bang. Wassalam. Istri saya telah disihir dan selalu diganggu makhluk halus masa saya tiada di rumah. Saya nak minta sedikit nasihat dari Tuhan saya untuk saya menghadapi masalah ini. Istri kena sihir, kena berbuat oleh seseorang, terus semasa dan diganggu makhluk halus masa saya tiada di rumah. Masa tidak ada di rumah. Ya Allah, memang susah lah. Kalau seandainya seperti Salafi Wahabi itu kan ada orangnya. Kita boleh nampak di Salafi ini Wahabi ini pahamannya ekstrem sekali. Tapi kalau jin-jin itu tak nampak, jadi kita tak bagi panduan macam mana. Setan itu sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran, innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la tarawnahum. Dia dengan kuncu-kuncunya, dia dengan anak buahnya melihat nyata dengan kita, tapi dengan dalam waktu yang sama kita tidak dapat melihat mereka. Jadi senang saja mereka nak ganggu kita. Bahkan di tiap tempat di mana saja kita berhimpun dan di mana saja kita duduk, itu akan terdapat sejumlah sekian juga daripada mereka. Tapi jin-jin Islam insya Allah tidak akan mengganggu kita. Nah mungkin yang mengganggu dengan perantaraan sihirnya si sahir
atau dengan perantara sihirnya si dukun atau dengan bomo, itu daripada jin-jin kafir, atau dengan khadam yang setia kepadanya karena dia juga setia dengan mereka, maka dengan kita telah diberikan panduan, bimbingan daripada baginda yang kalau pada waktu kita menanggalkan pakaian baca bismillahirrahmanirrahim atau paling tidak kita baca basmalah pada waktu kita menanggalkan dan juga pada waktu kita memakainya, masuklah tandas dengan kaki kiri dengan ucapan sebelumnya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, dan dipastikan konsentrasi, jangan sembarang baca. Ini masuk tandas baca Allahumma barik lana bima razaqtana, mana betul kan satu karena tidak fokus. Masih syukur lagi terbaca doa makan minum, kalau tidak terbaca doa pada waktu sedang bersama dengan pasangannya, masuk tandas Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana bima razaqtana, itu juga salah. Jadi kena dipastikan bacaan sebelum kita makan, bacaan sebelum kita masuk tandas, bacaan pada waktu kita berpakaian, bacaan waktu kita keluar rumah, itu kesemuanya mu'awwidzat. Kata ulama tidak ada yang lebih berkesan daripada al-mu'awwidzataini, daripada beramal senantiasa dan selalu dengan membaca qul a'udzu birabbil falaq dan juga dengan qul a'udzu birabbin nas untuk gangguan-gangguan sihir yang seperti itu, yang walaupun disimak waktu udzur berhalangan, tak boleh baca Quran, setakat tak boleh baca Quran saja, setakat tak boleh sembahyang saja. Sementara dengan zikirnya, dengan tasbihnya, dengan mu'awwidzatnya dan juga dengan amalan-amalan yang patut untuk kita amalkan, tidak ada larangan dan juga tidak ada halangan untuk kita mengamalkannya. 15 menit, na'am. Panjang apa? Sampai kepo pun tak masalah. Panjang mana pertanyaan? Coba dengar dulu. Jangan-jangan perjawabannya cuma boleh atau tak boleh saja. Assalamualaikum. Salah. Baru-baru ini saya ada membaca buku yang membicarakan tentang kemuliaan insan. Berdasarkan ayat 9 dalam surah As-Sajdah, telah kesempurnakan dan kutiupkan kepadanya dari rohku. Penulisnya mentafsirkan bahawa jiwa yang menyempurnakan keberadaan jasad manusia adalah dari jiwa yang tunggal. Perenggan seterusnya, penulisnya mengatakan jiwa manusia adalah dari diri Tuhan. Adakah itu tafsiran yang benar? Saya juga pernah mendengar ada orang yang mengatakan kejadian roh adalah daripada zat Allah. Adakah itu kenyataan yang benar? Jadi kan senang jawabannya tidak benar. Selesai. Kan sudah saya katakan tadi itu. Dia panjang pertanyaannya. Itu memang semacam disebutkan di dalam ayat dan juga sebagaimana disebutkan di dalam hadis, yang setelah Allah ciptakan Nabiullah Adam alaihissalam, kemudian Allah tiup daripada roh, daripada zat Allah yang maha agung. Jadi daripada rangkaian ayat dan juga daripada ungkapan kata-kata daripada hadis Nabawi, ungkapan ahli tafsir yang mengatakan ditiup daripada roh Allah Jalla wa'ala, sebab tidak ada seorang pun yang tahu tentang hakikat roh itu seperti apa selain daripada Allah Jalla wa'ala. Jadi baik nisbahnya kepada zat Allah yang maha agung atau juga nisbahnya kepada yang lain, jadi tidak terisbah kepada Allah tapi dengan hakikat. Nanti yang mengenal hakikat daripada roh itu adalah Allah Jalla wa'ala. Wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruhu min amri rabbi. Jadi itu diantara daripada ilmu yang hanya Allah saja yang mengetahui tentang hakikat yang sebenarnya. Jadi kalau dengan ungkapan kata-kata daripada Al-Quran seperti itu untuk kita tafsirkan seperti apa, kalau kita tidak mengerti tentang hakikatnya, itu bukan berarti hakikat itu tidak benar, tapi justru dengan kemampuan kita untuk memahaminya atau dengan kemampuan kita untuk mencerna hakikat tersebut, itu yang tidak kesampaian ke sana. Sementara apa yang disebutkan di dalam Al-Quran itu memang benar, sebagaimana dengan Nabi Allah Adam yang pertama, begitulah dengan umat manusia semuanya. Nah, silakan. Habis. Ada lagi? Ada sini pertanyaan sebelum sholat? Loh, muka belakang. Silakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, terus. Sebagai rakyat yang beriman, Malah tuh pada masa Pahang melawan Kelantan, Pahang menang. Itu Piala Malaysia. Tapi pada masa mereka merebutkan Piala Raja-Raja, itu siapa yang menang?
Wah, entah kena tahu jawabannya. Kaki bola. Siapa menang? Hah? Atau tak ikut yang dunia saja? Luar negeri. Orang negeri saja. Masya Allah, tabarakallah. Mana tahu mana boleh pemain dari kesebelasan daripada negara kita sedikit kita tidak tahu. Masya Allah, tabarakallah. Ada yang nonton bola kan ini? Ada. 15 siapa? Kan boleh itu. Penggemar bola. Masya Allah, tabarakallah. Boleh dipastikan tidak kurang daripada dalam 2/3 penduduk dunia itu adalah penggemar bola. Jadi kalau kita katakan tidak kurang daripada 5 billion atau 505.000 juta penduduk dunia, kira-kira dalam 3.500 juta atau lebih itu adalah penggemar bola sepak. Di antaranya orang-orang yang diistilahkan dengan kaki-kaki masjid pun kalau pada saat ada pertandingan bola sepak antara dua bola masjid bola istikharah sebelumnya. Belakang. Sebagai rakyat yang beriman, bagaimana menghadapi keadaan yang mana kita ditindas atau dizalimi pemerintah? Allah. Pertanyaan buat orang nak pergi ke Bukit Aman dia. Jadi pertanyaannya kan senang-senang, jangan pertanyaan yang kalau dijawab jadi masalah. Jadi bagaimana? Dalam bentuk seperti apapun, memangnya tidak ada penindasan seperti itu. Itu dalam catatan sejarah kata di zaman baginda Nabi pun juga ada. Ya imam dengan atasannya, ya imam dengan majikannya, ya imam dengan ketua pengarahnya. Kezaliman itu tidak akan lenyap. Kalau tidak, kenapa ada dalam rangkaian daripada ayat Al-Quranul Karim yang bunyinya Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna, ayat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, bukan minadh zalim, dan minadh zalimin. Berarti terdapat orang-orang zalim di dunia. Jadi sebagaimana Nabi kita pesankan kepada kita, berikan a'tulahum haqqahum atau malahum, berikan kepada mereka kewajiban kita terhadap pemerintah, terhadap kerajaan, terhadap pihak yang berkuasa. Sementara wa'alaihim, dan ke atas mereka segala perilaku dan perbuatan yang mereka lakukan. Sama sekali Nabi kita tidak menyarankan kalau pada saat dengan sebuah negara dipimpin oleh pemimpin yang diktator harus dengan kita angkat senjata dan juga dengan aksi kekuatan. Tidak pernah Nabi kita katakan adakan demonstrasi, adakan revolusi, perangi mereka, kecuali ila antara kufran bawaha, kecuali kalau pada saat kamu melihat kekufuran yang nyata. Yang kalau pada saat kita sudah diperintahkan untuk tidak sembahyang, jangan sembahyang, jangan puasa, jangan laksanakan salat Jumat. Yang kalau pada saat itu kita sudah tidak boleh lagi taat dan setia kepada mereka. Sementara sebagaimana disebutkan di dalam hadis, masing-masing daripada individu yang hidup di dunia, bukan di Malaysia, yang duduk di dunia, yang tinggal di dunia, itu tidak luput daripada satu hak dan kewajiban. Masing-masing ada haknya dan masing-masing juga ada kewajibannya. Jadi dengan kita hidup itu akan harmoni, hidup itu akan nyaman, hidup itu akan damai, tenteram dan juga aman kalau pada saat hak-hak dan kewajiban itu terpenuhi dengan baik. Tapi kadang-kadang dengan sebagian hanya hak-haknya saja yang dituntut, tapi kewajibannya tidak dilaksanakan. Ada juga dengan sebagian kewajibannya sudah dia laksanakan, tapi dia masih belum mendapatkan haknya secara sepenuhnya. Itu yang membuat berlakunya kejanggalan dalam sebuah negara atau juga adalah satu kumpulan yang kalau pada saat sebagian hanya semata-mata pandai mengenal haknya atau menuntut hak-haknya saja, tapi dengan kewajibannya tidak dilakukan. Jadi Nabi kita bersabda dan Nabi kita berpesan, kalau kita dalam keadaan semacam itu, laksanakanlah kewajibanmu, yang walaupun hak-hak Anda terjejaskan, laksanakanlah kewajibanmu, kesalahan mereka akan ditanggung oleh mereka,
tapi tetap dengan kewajiban kita laksanakan sampai nanti dengan kalian berjumpa dengan aku, sampai dengan kalian bertemu dengan aku. Jadi kita bersandar adal hawd atau fil hawd pada telaga Kautsar. Sebab ahbabana fillah, suatu perkara yang perlu kita mati dan kita letakkan dalam kepala kita, yang walaupun itu betul, kita tidak mengatakan yang betul itu salah dan juga tidak menyalahkan yang benar. Yang benar tetap benar dan juga yang salah tetap salah. Tapi juga perlu kita lebih bijak dalam bertindak dan juga lebih bijak dalam memfatwakan dan juga dalam memperkatakan sesuatu. Kita ambil dua misal dengan dua negara Arab. Satu dengan Mesir dan juga kedua dengan Syria. Apa yang berlaku dengan Mesir dan juga apa yang berlaku dengan Syria. Seketika jangan main-main, buang sorban tuh kalau nak main-main di masjid, jangan bikin malu. Jadi yang berlaku dengan Syria, ulama terbagi pada dua kumpulan, terbagi pada dua kelompok. Seketika yang benar mempertahankan kebenaran berdampak pada seketika yang benar mempertahankan kebenarannya, tapi ternyata berdampak negatif, memberikan kesan negatif kepada umat dan juga kepada rakyat. Sekarang rakyat Syria kucar kacir di sana sini. Kita dalam istilah hukum ada yang namanya irtikabu akhadid dararain, melakukan dua kemudaratan yang lebih ringan. Ini salah, ini pun juga lebih salah. Tapi yang walaupun kedua-duanya salah, kedua-duanya problem, kedua-duanya masalah, ada daripada dua masalah tadi yang lebih ringan. Tidak mengapa dengan kita melakukan yang salah yang lebih ringan demi untuk kestabilan umat, demi untuk keamanan umat, demi untuk ketentraman negara. Katakan saja dengan bahasa kurang lebihnya, ini bahasa sahabat saya di Bogor atau asal daripada Banjarmasin. Jadi dia buat perumpamaan pemerintah dengan umat Islam itu adalah laksana dua harimau, laksana dua kekuatan yang selalunya orang ketiga tidak akan diam kecuali kalau harimau dipertemukan dengan harimau ataupun juga dengan raksasa dipertemukan dengan raksasa supaya bergaduh dan juga supaya berkelahi. Kekuatan yang pertama itulah kekuatan daripada kerajaan atau pemerintah. Kekuatan yang kedua adalah kekuatan daripada umat Islam. Orang kafir tidak akan tinggal senyap, tidak akan tinggal diam. Orang-orang munafik di mana saja mereka berada tidak akan restu kecuali kalau pada saat mampu untuk mempelagakan antara dua kekuatan tadi itu. Kalau kekuatan umat Islam berhadapan dengan kekuatan daripada kerajaan, maka akan berlaku perang saudara. Sudah tidak ada pembangunan, sudah tidak ada ekonomi, sudah tidak ada hiburan, semuanya tidak ada. Yang ada peperangan demi peperangan, serangan demi serangan. Tidak akan ada lagi pengajian yang semacam ini. Tidak akan ada lagi ya hanono, ya hanono, ya hanono. Kenapa? Asik serang menyerang. Itulah yang berlaku di Syria dan juga yang berlaku di Mesir. Jadi kita tidak mau dihadapkan antara sesama kita. Bagaimana ulama harus berupaya semampu tenaga mereka untuk menyatu padukan umat dan juga untuk mengikis dan juga meruntuhkan tembok pemisah antara kumpulan dengan kumpulan, yang sehingga dengan kita menjadi negara yang maju, yang bersatu padu. Sebab kekuatan kita pada saat kita bersama, yang pada saat dengan kita bersatu padu dengan sesama umat. Nabi kita bersabda, alaikum bil jamaati. Semuanya ingin masuk surga dan juga semuanya ingin selamat. Kalau terdapat perbedaan, itu tugas daripada ulama untuk melenyapkan dan juga untuk menghancurkan perbedaan tadi itu, supaya antara kumpulan dengan kumpulan boleh akur dan juga boleh bersatu padu. Terakhir, bismillahirrahmanirrahim. Adakah betul kita beramal dengan potongan ayat kedua dan ayat Apakah ketiga? betul? Adakah betul kita beramal dengan ayat kedua dan ketiga surah At-Talaq, ini ayat 1000 dinar? Kerana ayat tersebut adalah membicarakan bab iddah. Adakah nas dari ulama untuk kita yakin ianya betul? Mohon pencerahan. Terima kasih. Jelas. Adakah betul kita beramal dengan potongan terakhir ayat kedua dan ayat ketiga surah At-Talaq, yakni ayat 1000 dinar?
Kerana Ayatnya ia bagaimana? wa ma yattaqillaha. Benar, betul. Adakah nas dari ulama untuk kita yakin ianya betul? Mohon pencerahan. Apakah ada nas daripada ulama tentang fadilat daripada ayat itu? Allah. Memangnya kalau tidak ada nas daripada ulama, tidak cukupkan dengan nas daripada Al-Quran tadi itu? Allah ada kata macam itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu bukan 1000 dinar saja. 1000 itu masih sedikit. Orang pada itu sebut ayat-ayat 1000 dinar karena mereka cuma taunya duit yang paling banyak itu adalah 1000 dinar. Buktinya, bukti Nabi kita bersabda, Ka'ani bin Nufailah bin Kisra, seolah-olah aku sedang menyaksikan Nufailah putrinya Raja Kisra sedang bermain-main kuda di depan istananya. Sahabat Nabi kita begitu mendengar cerita Nufailah, wanita cantik, wanita darah, anak Raja Kisra, kata sahabat Nabi kita, ya Rasulullah, ij'al hari bagikan wanita itu buat saya kalau pada suatu ketika nanti kita mengalahkan pasukan Parsi. Nabi kita kata, iyalah, tunggu kamu, hadiah ikhlas karena Allah. Nabi kita hadiahkan. Meninggal baginda Nabi, meninggal Sayyidina Abu Bakar. Di zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab, pasukan Islam berjaya untuk mengalahkan dan melumpuhkan baik pada peristiwa Al-Qadisiyah atau juga dengan peperangan-peperangan yang selanjutnya, yang sehingga seperti yang Nabi kita katakan, kalau tidak salah peperangan itu dipimpin oleh Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas, yang dengan mereka dapat menawan Nufailah, wanita daripada Kisra tadi itu, anak darah daripada Kisra, sedang bermain kuda di depan istana. Mereka tawan pada saat itu. Pada saat perempuan tadi itu tertawan, maka sahabat Nabi kita yang memintanya dahulu daripada Rasulullah SAW. Jadi kata beliau kepada panglima perang, haha, itu hakku tuh, itu aku punya. Jadi kata panglima perang, mana bukti? Rupa-rupanya ramai yang mendengar dan juga ramai yang bersaksi, sehingga dengan si Nufailah tadi itu diserahkan kepada sahabat Nabi kita, kepada orang Badawi yang berkenaan. Dia bawa balik perempuan tadi itu anak raja, abang-abangnya pun juga orang-orang hebat. Jadi pada saat itu dan terasa beruntung sekali karena mendapatkan hibah yang telah diberikan oleh baginda Nabi sejak pada beberapa puluh tahun yang lalu. Jadi pada saat itu datang abang dia dan tahu bahwasanya adiknya berada di bawah cengkraman salah seorang daripada sahabat, maka pada saat itu dia datangi, dia akan bayar berapapun akan dia bayar, berapa saja yang diminta, berapa saja yang dimohon, dia akan membayarnya. Jadi saat ketika itu si dia sudah cerita, mungkin dia sudah sebarkan dalam Facebook, kata dia diminta berapapun akan saya bayar. Pokoknya saya akan rebut, saya akan ambil dan juga saya akan selamatkan adik kandungku itu daripada sahabat yang menawannya. Jadi pada saat ketika dipanggil atau didatangi, abang nak minta berapa? Nak minta berapa dengan aku untuk aku tebus adikku itu? Jadi kata sahabat Nabi kita yang berkenaan, aku meminta 10 kali 100. Sebut pun tak pandai. 100 tuh 10 kali. Berapa? 10 kali 100. Sahabat Nabi kita minta setakat 1000 aja. Langsung dibayar 1000 dinar emas, langsung dibayar oleh abang kepada perempuan tadi itu. Setelah dia bawa balik adiknya, ramai sahabat-sahabat Nabi kita yang komplain. Dia kata kalau sampai 100.000 pun dia bayar, apalagi kalau hanya setakat 1000 saja. Jadi kata sahabat Nabi kita itu berkata pada situ, aku kira, aku duga 1000 itulah bilangan angka yang paling besar. Aku kira itu angka yang paling banyak. Jadi ayat 1000 dinar tadi itu, yang pada saat itu mereka cuma tahunya 1000. Seandainya mereka tahunya ada yang namanya miliar, ada yang namanya triliun, ada yang namanya zillion, mesti akan dikatakan itu adalah ayat 1 triliun. Itu macam tu bang, itu tak payah nas.
Al-Quran mengatakan wa may yattaqillah, dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yaj'al lahu makhraja, Allah akan bagikan jalan keluar kepadanya, problemnya, urusannya, utang piutangnya, keperluannya apa saja. Itu janji daripada Allah Jalla wa'ala. Masih sedikit kalau itu hanya dinilai dengan 1000 dinar, sebab dengan beramal dan juga dengan membaca ayat tersebut dengan penuh keyakinan, tapi bukan sekali dua. Yang diminta apa dulu? Nak jadi yang berhormat, nak jadi yang berhormat itu menjawabkan 4 tahun atau 5 tahun, nak jadi menteri juga 5 tahun, nak menjadi perdana menteri juga 5 tahun. Bacanya 3 kali tak cukup, harus membacanya pun juga banyak. Lepas Selasa, lepas maghrib, mungkin sepanjang malam amalkan. Allah tidak pernah menyalahi janji. Apa yang Allah janjikan pasti dan pasti akan Allah beri. Cukup. Wassalamualaikum Muhammad. Jadi jangan lagi disebut ayat 1000 dinar, ayat 1 miliar ringgit. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inna bika malil iman wa maj'al jama'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa taqabbal min ba'di taqabbal ma'suma. Allahumma la tad'a fina wa la minna wa la hawalaina syaqiyya wa la mahruma. Wa la bika maqbuda. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.